Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Harjo, SPDI, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MTSN 2 Lebak, Banten. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memenuhi tugas sertifikasi HAVEK Fisike yang pada kesempatan ini akan menyampaikan sebuah tema yang berkaitan dengan berdirinya dinasti Abbasiyah. Saya akan menyampaikan kesempatan yang singkat ini tentang subtema, yaitu berdirinya dinasti Abbasiyah. Anak-anak semua, pada waktu kelas 7, kalian telah belajar mengenai sejarah dinasti Umayyah. Anak-anak semua, sebelum kita akan membahas tentang dinasti Abbasiyah, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Yang pertama, dinasti Umayyah berkuasa berapa tahun? Ya betul, yang dijawab oleh Ahmad betul. Jawabannya adalah 90 tahun. Kemudian anak-anak semua, ada yang tahu kelompok-kelompok apa saja yang muncul pada masa kekuasaan dinasti Umayyah selama 90 tahun itu? Coba sebutkan. Ya betul, kelompok Khawarij betul, kelompok Syiah betul, ya. Kemudian ada yang jawab lagi, ada ya kelompok Mawali, ya. Nah, berdirinya dinasti Abbasiyah itu akan berkaitan dengan kelompok-kelompok yang kalian sebutkan. Dinasti Abbasiyah adalah sebuah dinasti yang nama Abbas mungkin anak-anak semua sudah pada kenal, ya. Nama Abbas itu diambil dari nama siapa? Oh ya, nama dari paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian anak semua, ya, dinasti Abbasiyah berawal dari kenyataan bahwa kelompok keluarga Umayyah yang juga sama-sama dari suku Quraisy tidak memberikan kesempatan yang sama dengan keluarga Abbas dalam mengurus kekuasaan. Sehingga akhirnya muncul ketidakpuasan dari keluarga Abbas. Terus anak-anak semua mungkin tahu ada berapa sebab yang menjadi latar belakang dari kenapa dinasti Umayyah yang dulu sudah kalian pelajari di kelas 7 itu runtuh. Nah, ternyata berdirinya dinasti Abbasiyah tidak bisa dilepaskan dari kemunduran dinasti Umayyah. Paling tidak ada 4 sebab yang menyebabkan dinasti Umayyah runtuh. Yang pertama, menurut para ahli, nama semua, adalah karena dinasti Umayyah lebih banyak
berpihak kepada keluarga Umayyah. Kemudian yang kedua, semua ternyata semua khalifah dinasti Umayyah itu tidak semuanya memiliki kemampuan yang sama dalam kepemimpinan. Diistilahkan dengan ada banyak khalifah dinasti Umayyah yang disebut sebagai figur khalifah yang lemah. Yang ketiga itu adalah dinasti Umayyah pemerintahannya cenderung tidak demokratis, dan yang berikutnya juga cenderung korup. Dan yang terakhir adalah perselisihan antara Arab Utara dengan Arab Selatan tidak pernah berakhir pada masa dinasti Umayyah. Nah, keempat sebab inilah yang kemudian semua menjadi dasar yang menyebabkan dinasti Abbasiyah berdiri. Dalam pemahaman lain, gerakan Bani Abbas itu muncul dari 4 sebab itu. Kronologisnya adalah ketika dinasti Umayyah dipimpin oleh seorang khalifah bijaksana yang bernama Umar bin Abdul Aziz, yang berkuasa berapa tahun anak semua? Sudah 7 tahu ya, berapa tahun? Berkuasa selama 2 tahun lebih. Nah, kalau Masehinya itu berkuasa 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Atau kalau Masehinya itu 717 Masehi sampai 720 Masehi. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu khalifah bijaksana, sehingga ketika itu umat Islam merasa aman, tentram dipimpin oleh beliau. Dalam kondisi aman seperti itulah kemudian muncul gerakan yang dikomandoi oleh keluarga Abbas. Pertama itu dipimpin oleh Ali bin Abdullah bin Abbas. Ali bin Abdullah bin Abbas. Tapi itu baru merupakan permulaan gerakan, karena nanti ketika wafat gerakannya belum merupakan gerakan besar, dan akhirnya dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Nah, kemudian gerakan Muhammad juga tidak sampai selesai, baru kemudian gerakan itu mencapai puncaknya ketika anaknya Muhammad yang bernama Abdullah, jadi Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, pada waktu Abdullah bin Muhammad itulah kemudian gerakan Bani Abbas mencapai puncaknya. Sehingga ketika itu dinasti Umayyah yang dipimpin oleh khalifah lemah namanya Marwan bin Muhammad atau Marwan II akhirnya digulingkan kuasaannya oleh gerakan Bani Abbas yang nantinya itu didukung oleh kelompok-kelompok yang tadi saya sebutkan di awal. Ada kelompok Khawarij, ada kelompok Mawali, kelompok Syiah. Nah, Syiah dengan Mawali ini ikut andil dalam mendukung gerakan Bani Abbas. Nah, itu yang merupakan proses dari awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Ada hal lain yang perlu diketahui, bahwa ternyata endingnya ya, bahwa sebuah dinasti itu berdiri jelas melalui proses-proses yang sangat panjang. Ada interaksi yang terus-menerus, ada kontak sosial yang terus-menerus, sehingga kemudian menjadi gerakan yang kuat. Dan kemudian nilai
value yang bisa diambil dari pelajaran ini adalah bahwa kemudian pergantian kekuasaan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi dalam sejarah manusia. Sehingga sejarah mencatat ya ketika dinasti Abbasiyah juga nanti runtuh, kemudian juga akan dinasti baru muncul. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk anak-anak semua. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.